Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan kembali pembahasan materi pada mata pelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan kelas 12. Masih pada pembahasan analisis break even point. Melanjutkan kembali materi pada pertemuan sebelumnya. Nah, yang ini. Bagi teman-teman yang belum menyimak, silahkan buka kembali video tersebut ya. Oke? Silahkan disimak dari awal sampai akhir. Jangan lupa absensi di kolom komen, sertakan nama lengkap dan kelas masing-masing. Lalu, catat poin-poin penting dalam pembahasan kali ini dan buat resume di akhir pembelajaran. Resume dibuat dalam maksimal 2 paragraf saja ya teman-teman, nggak usah banyak-banyak, cukup tuliskan di kertas selembar dan nanti dikumpulkan ke sekolah pada saat pengambilan modul selanjutnya. Oke, tetap semangat dan simak sampai akhir. Jika ada pertanyaan, silahkan dicatat dan disampaikan nanti pada saat pembahasan selanjutnya. Oke, jangan lupa bisa ditulis di kolom komen juga ataupun bisa lewat WhatsApp jaringan pribadi saya sendiri. Oke teman-teman, simak sampai akhir. Oke, dalam perhitungan break even point itu sendiri, biasanya kita mempelajarinya dengan adanya 2 pendekatan. Oke, apa saja sih pendekatan yang digunakan dalam perhitungan break even point tersebut? Oke, yang pertama adalah metode grafis. Nah, ini menurut salah satu pakar pemasaran ya, di dalam bukunya. Nah, grafis titik impas ataupun break even point mempunyai beberapa hal penting, yaitu selama harga jual melebihi biaya variabel atau margin kontribusinya positif, maka penjualan yang lebih banyak akan menguntungkan perusahaan, baik dengan meningkatkan laba ataupun mengurangi kerugian. Itu menurut Shimamura. Oke, nah, grafik biaya volume laba ataupun biasa disebutnya cost volume profit grafik ya, graf, menggambarkan hubungan antara biaya, volume, dan laba. Nah, nanti grafiknya akan kita gambarkan ya. Nanti contohnya akan ada di samping sini ya. Oke, nanti kita gambarkan pokoknya seperti apa grafik untuk perhitungan tersebut dengan metode grafis. Oke, nah, untuk mendapatkan gambaran yang lebih terperinci, nah perlulah dibuat grafik dengan 2 garis yang terpisah, yaitu garis total pendapatan dan garis biaya. Ini menurut Hansen dan Mowen pada bukunya. Oke. Nah, pembuatan garis dilakukan dengan rumusan sebagai berikut. Nah, ini rumusannya adalah boleh dicatat ya. Silahkan, rumus break even point dengan metode grafis yaitu pendapatan ya sama dengan harga dikali unit. Sekali lagi, rumusnya adalah pendapatan sama dengan harga dikali unit. Nah, sedangkan total biaya sama dengan dalam kurung ya, ini dalam kurung biaya variabel per unit ditambah biaya tetap. Oke, sekali lagi ya. Nah, total biaya sama dengan dalam kurung biaya variabel per unit ditambah biaya tetap. Nah, analisis titik impas atau break even point dengan metode grafis, nah digambarkan. Oke, kita lihat ya, ini kurvanya. Mohon diperhatikan grafik di samping sebelah sini ya. Nah, sini sudah ada tertera grafik untuk garis vertikal ke atas itu dalam rupiah atau Y ya dalam kurung, dan garis horizontal di bawah atau datar ini kita namakan unit ataupun dalam kurung X. Oke. Nah, ini penjelasannya sebagai berikut untuk keterangannya ya. Nah, dari gambar-gambar ini kita dapatkan
Untuk A, sumbu datar sumbu X menyatakan volume penjualan yang dapat dinyatakan dalam satuan kuantitas atau rupiah pendapatan penjualan. Oke. Untuk yang keduanya, sumbu tegak ataupun sumbu Y ya yang di atas. Sumbu Y menyatakan pendapatan penjualan dan biaya dalam rupiah. Oke, jadi artinya biaya dalam rupiah. Oke, selanjutnya adalah Yang selanjutnya break even point-nya. Oke, break even point adalah terletak pada perpotongan garis antara pendapatan penjualan dengan garis biaya. Ada ya? Nah, ini ya. Ini break even point-nya. Titiknya di sini. Nah, apabila dari titik perpotongan tersebut ditarik garis tegak ke sumbu X, nah ini akan diketahui pencapaian impas berdasarkan volume penjualan. Jika dari titik impas ditarik garis tegak lurus ke sumbu Y, akan diketahui pencapaian impas berdasarkan pendapatan penjualan. Nah, selanjutnya daerah sebelah kiri titik impas yaitu bidang di antara garis total biaya. Nah, ini garis total biaya dengan garis pendapatan penjualan. Nah, merupakan daerah rugi. Nah, yang sebelah sini daerah rugi. Karena pendapatan penjualan lebih rendah dari total biaya. Nah, daerah sebelah kanan titik impas, nah ini yaitu bidang di antara garis pendapatan penjualan ya. Nah, ini bidang di antara garis pendapatan penjualan dengan garis total biaya. Nah, ini merupakan daerah laba atau keuntungan ya. Karena pendapatan penjualan lebih tinggi dari total biaya. Oke. Metode yang kedua yaitu dengan metode persamaan. Nah, metode persamaan kita namakan equation method. Oke. Nah, ini adalah metode yang berdasarkan pada pendekatan laporan laba rugi. Nah, penentuan break even atau titik impas dengan teknik persamaan dilakukan dengan mendasarkan pada persamaan pendapatan sama dengan biaya ditambah laba. Oke. Nah, ini laba dihitung dengan rumusan sebagai berikut. Oke. Mohon diperhatikan sekali lagi. Ini ada Y, yaitu adalah laba. Nah, sama dengan CX. Nah, C ini adalah harga jual persatuan. X kita namakan jumlah produk yang dijual. Jadi CX adalah harga jual persatuan jumlah produk yang dijual. Lalu dikurangi dengan BX. Nah, B di sini adalah biaya variabel persatuan. X-nya sama jumlah produk yang dijual. Artinya adalah BX biaya variabel persatuan jumlah produk yang dijual. Lalu dikurangi lagi dengan A. A di sini adalah biaya tetap. Nah, itulah rumusannya. Boleh kalian catat. Nanti untuk perhitungan di contoh soalnya akan menggunakan rumus-rumus tersebut. Oke. Nah, adapun rumusan break even point itu sendiri dengan metode persamaan adalah sebagai berikut. Nah, ini boleh dicatat juga ya. Rumus break even point dengan metode persamaan dalam rupiah. Oke, kita namakan BEP dalam kurung rupiah sama dengan total biaya tetap dibagi 1 dikurangi biaya variabel per unit dibagi harga jual per unit. Jadi nanti tentukan dulu sebelum dibagi ya. Jadi tentukan dulu 1 dikurangi biaya variabel per unit dibagi harga jual per unit. Baru nanti dijumlahkan kembali total biaya tetap dikurangi tadi hasil penjumlahan yang tadi. Oke. Selanjutnya rumus break even point dengan metode persamaan dalam unit. Nah, ini ketika dalam unit kita tuliskan BEP dalam kurung unit. Sama dengan rumusnya seperti ini, total biaya tetap dibagi harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit. Oke. Oke, pendekatan yang ketiga adalah dengan menggunakan metode kontribusi unit. Nah, metode kontribusi unit merupakan variasi metode persamaan. Hampir sama ya dengan untuk yang tadi ya, metode persamaan yang kedua. Nah, ini untuk yang ketiga metode kontribusi unit
Setiap unit atau satuan produk yang terjual akan menghasilkan jumlah margin kontribusi tertentu yang akan menutup biaya tetap. Oke. Nah, metode kontribusi unit adalah metode jalan pintas. Ini yang terakhir ya, jalan pintas saat harus diketahui nilai margin kontribusi. Margin kontribusi adalah hasil pengurangan pendapatan dari penjualan dengan variabel. Ingat, artinya margin kontribusi adalah hasil pengurangan pendapatan dari penjualan dengan biaya variabel. Nah, untuk mencari titik impas atau break even point dengan metode kontribusi unit, ini menggunakan rumusnya seperti berikut. Nah, yang pertama untuk metode kontribusi dalam rupiahnya ya, atau BEP, kita singkat ya, break even point, BEP dalam kurung rupiah sama dengan biaya tetap dibagi rasio margin kontribusi. Nah, itu untuk dalam kontribusi dalam rupiah. Nah, sedangkan kontribusi di dalam unit untuk menghitung break even point tersebut, BEP ataupun dalam kurung unit sama dengan biaya tetap dibagi margin kontribusi per unit. Itu perbedaannya ya. Berikut ini adalah sebuah contoh sederhana dalam menghitung break even point. Mohon diperhatikan. Seorang akuntan manajer perusahaan A bertanggung jawab dalam operasional produksi dan persediaan suplai, ingin mengetahui jumlah sales yang diperlukan untuk menutup biaya operasional sebesar 50 juta dan menginginkan keuntungan sebesar 20 juta. Penyebaran biaya yang dikeluarkan untuk operasionalnya adalah sebagai berikut. Total biaya tetap 50 juta, variabel per unit 30.000, harga jual per unit 50.000, dan keuntungan yang diinginkan adalah 20 juta. Nah, pertama kita harus mencari nilai BEP-nya terlebih dahulu. Saat kamu mencari nilai BEP, kamu akan mengetahui juga nilai margin kontribusinya. Yang akan kita gunakan untuk contoh soal kali ini adalah dengan metode kontribusi unit. Rumusnya adalah sebagai berikut. BEP dalam unit sama dengan biaya tetap dibagi dengan margin kontribusi per unit. Dapat kita hitung BEP sama dengan 50 juta rupiah dibagi margin kontribusi. BEP sama dengan 50 juta dibagi dalam kurung 50.000 dikurangi 30.000. BEP sama dengan 50 juta dibagi 20.000. Akan didapatkan BEP sama dengan 2.500 unit. Artinya perusahaan harus menjual 2.500 unit agar tidak mengalami kerugian. Tetapi jika hanya menjual 2.500 unit, perusahaan A juga tidak akan memperoleh keuntungan. Nah, pada posisi inilah perusahaan dikatakan dengan break even point, tidak untung dan juga tidak rugi. Demikian untuk pembahasan kali ini tentang analisis break even point atau BEP, dan mudah-mudahan kalian bisa mencernanya dengan baik dan catat poin-poin pentingnya, dan apabila masih ada kesulitan ataupun yang belum kalian pahami, silahkan kalian tanyakan. Oke, untuk minggu depan insya Allah kita akan memasuki materi merencanakan keuntungan usaha atau laba usaha dan strategi menentukan harga produk. Jangan lupa buat resumenya, 2 paragraf saja sudah cukup, dan mudah-mudahan kalian bisa menangkap semuanya. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan apabila banyak kekurangan semata-mata itu dari kelemahan saya dan semata-mata itu menjadi pembelajaran untuk saya pribadi. Jangan pernah bosan untuk terus belajar dengan saya, dan mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan seluruhnya mudah-mudahan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kalian semua. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.